Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Lia Ramawati dan teman saya Citra Cahyani dan Nadia Fatmawati sebagai kameramen. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Tapi sebelum mulai, di sini saya sudah bersama dengan Ibu salah satu guru sekolah dasar ya di sekolah IT. Waktu dan tempatnya Bu, mohon dipersilakan untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ibu Nurma Fitri. Saya guru kelas 3 di SDIT Al Hidayah di Pulau Cikarang. Saya mengajar muatan lokal bahasa Inggris. Kalau begitu langsung saja kita ke sesi wawancara. Lanjut ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, profil pelajaran Pancasila. Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari siswa di luar ruang kelas? Di sekolah saya ada kegiatan makan bersama. Kegiatan makan bersama ini mewajibkan anak-anak untuk mengambil makanan yang sudah disediakan dari kantin sekolah. Mereka akan mengambil sesuai dengan porsi dan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu mereka akan berbagi menu yang sudah disiapkan dalam jumlah yang cukup banyak dengan teman-teman sekelasnya. Mereka bertanggung jawab untuk menghabiskan apa yang mereka sudah ambil. Tentu di sini ada profil pelajar Pancasila yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kegiatan yang tadi, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia karena mau berbagi. Untuk pertanyaan yang kedua, implementasi program based learning. Apakah ada tantangan atau sebuah gambaran yang Anda hadapi dalam mengimplementasikan program based learning dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Tentu dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka yang baru ini tentu banyak sekali tantangannya bagi kita guru-guru karena memang ini termasuk kurikulum yang baru. Kita masih sangat beradaptasi dengan kurikulum Merdeka ini. Tentu di kelas saya tantangannya adalah karena saya mengajar di kelas bawah, tantangannya adalah batasan kemampuan siswanya yang memang anak usia dini, maksudnya masih kelas 3 itu kita tidak bisa terlalu banyak memvariasikan pola pengajaran kita, materi ajar kita. Jadi kita benar-benar harus membimbing anak-anak supaya bisa memahami materi, terutama ini materi yang saya berikan kan bahasa asing. Jadi lumayan memberi tantangan untuk anak-anak dan saya sendiri sebagai guru. Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Cara saya mengatasinya, saya akan lihat kemampuan anak-anak person to person karena memang di kelas saya tidak banyak, hanya 14 siswa per kelas, jadi bisa lebih detail ke anak-anaknya. Nah, anak-anak yang memang mampu, saya berikan enrichment untuk anak-anak yang sudah selesai di materi yang memang seharusnya mereka terima, materi dasarnya. Setelah selesai mereka dianggap mampu, akan saya berikan enrichment untuk mengasah dan memperbanyak kosakata dan kemampuan mereka dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pertanyaan yang selanjutnya Bu ya. Bagaimana ketersediaan kecukupan bahan pembelajaran termasuk buku teks, materi referensi, dan media pembelajaran di sekolah dasar Ibu? Untuk media belajar dan kebutuhan pembelajaran, alhamdulillah sekolah saya mensupport penuh guru-guru dengan segala ide-idenya. Iya. Buku pembelajaran, media belajar, bahkan infocus itu disediakan di setiap kelas. Guru bisa membawa, walaupun masih carry on gitu, tapi gurunya sudah cukup banyak infocusnya, gurunya bisa menerangkan baik secara digital maupun secara pengajaran yang seperti biasa, pengajaran yang normal menggunakan papan tulis. Iya, berarti untuk media bisa dibilang cukup sangat dan cukup ya. Sangat disupport. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana Ibu menentukan materi mana yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran lain? Apakah ada kriteria khusus yang Ibu gunakan dalam pemilihan materi? Kami sebelum mulai mengajar
ketika awal tahun ajaran baru, biasanya tim KKG berkumpul dan duduk bersama mendiskusikan tema yang akan kami ajarkan di tahun pembelajaran berikutnya. Tema-tema ini kita sepakati sebagai bahan ajar kita juga. Misalnya, ketika pembelajaran bahasa asing seperti saya, bahasa Inggris, temanya makanan, maka saya akan mengajarkan nama-nama makanan, vocabulary makanannya, lalu di science mereka akan mengajarkan bagian-bagian dari manakah tanaman itu. Seperti itu. Jadi kami memang selalu terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain karena dinaungi oleh tema.